Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Herlanda dari Prodi Hubungan Internasional B24. Kali ini saya akan menuangkan opini saya dalam bentuk video terkait pendapat saya tentang ekonomi Indonesia pada tahun 2025 atau pada tahun sekarang. Ya, langsung aja ke poin pertama. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada 2024 hingga 2025 didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi infrastruktur, dan ekspor komoditas. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional pasca pandemi. Yang poin kedua, stabilitas makroekonomi terjaga. Inflasi relatif terkendali, nilai tukar rupiah stabil, dan cadangan devisa cukup tinggi. Hal ini mencerminkan kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati. Poin ketiga yaitu transformasi digital dan ekonomi hijau. Pemerintah mendorong digitalisasi UMKM, startup, teknologi, dan transisi energi terbarukan. Ini adalah langkah-langkah penting menuju ekonomi masa depan yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke poin tantangan yang mendasar. Di poin pertama yaitu ada ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak masih tinggi, terutama di luar Pulau Jawa. Yang kedua, ketergantungan pada ekspor komoditas. Struktur ekspor Indonesia masih bergantung pada bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Ini membuat rentan terhadap fluktuasi harga global. Yang ketiga itu ada investasi asing dan transfer teknologi lemah. Meskipun investasi asing masuk, banyak hanya yang berfokus pada eksploitasi sumber daya tanpa transfer teknologi atau peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Yang keempat, itu ada korupsi dan korupsi dari birokrasi. Reformasi struktural termasuk pemberantasan korupsi dan penyederhanaan regulasi masih belum optimal. Ini menghambat efisiensi dan kepercayaan investor. Yang selanjutnya, itu adalah arah yang diperlukan. Peningkatan nilai tambah industri, hilirisasi agar ekspor Indonesia lebih kompetitif dan tidak hanya mengandalkan bahan mentah. Jadi ada baiknya Indonesia itu, pemerintah Indonesia mengambil misalnya sumber-sumber SDA kita itu diolah terlebih dahulu, baru kita jual baru kita ekspor ke luar negeri. Itu akan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi daripada kita hanya menjual SDA kita dalam bentuk yang mentah. Menurut saya seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya itu adalah pendidikan vokasi untuk menciptakan SDM unggul. Pembangunan yang lebih merata antar wilayah dengan infrastruktur dasar dan konektivitas digital yang adil. Peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan ke KPK dan transparansi anggaran. Selanjutnya atau yang terakhir, jadi kesimpulannya, ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan daya tahan dan potensi, namun membutuhkan transformasi mendalam agar tidak terjebak dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil pembangunan, dan tata kelola yang bersih akan menjadi kunci masa depan ekonomi Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Sekian dari saya.